Selamat pagi, semoga udah terekam dengan baik ya. Ini, shot kedua karena yang tadi agak agak gagal secara, tempo. Mmm, Perkenalkan diri dulu, saya sedikit mention soal judulnya. Jadi judul kita di exam ini yang dibawa dari tugas kelompok sebelumnya adalah Stop Intoleransi, Membangun dan Mengembangkan Sifat Toleransi Sejak Sedari Kecil. Sedikit perkenalan, nama saya Wasal Qadri, NIM saya 2602175632. Saya adalah mahasiswa Computer Science BINUS Online Learning dan saya adalah seorang software engineer, mobile software engineer yang bergerak jadi seorang programmer yang berfokus di mobile apps, seperti itu. Dan saya bekerja di salah satu perusahaan consulting. Latar belakang saya juga adalah seorang anak pesantren. SMP saya, berada di pesantren yang menghafal Quran dan SMK saya berada di pesantren yang Islamic tapi ada pelajaran IT-nya. Sehingga itu yang membuat sebagai saya fondasi untuk karir. Nah, latar belakang masalah dari judul tadi adalah Indonesia menghadapi krisis intoleransi yang mengakar pada generasi muda. Dengan data Setara Institute 2023 mencatat 207 kasus pelanggaran kebebasan beragama dalam 5 tahun terakhir, di mana 63% pelaku berusia di bawah 25 tahun. Dan ini sering kejadian di antara orang-orang Indonesia, di mana kita intoleransi itu datangnya dari kecil, dari budaya sewaktu kita masih kecil. Sehingga apapun yang terjadi di dunia dewasa itu refleksi dari apa yang terjadi di masa kecil, dan kadang itu yang tidak kita perbaiki, yaitu masalah-masalah yang terjadi ketika kita masih kecil. Sehingga kita melihat bahwasanya ini perlu diperbaiki dan ini perlu ada, konstruksi ulang, seperti itu. Kita harus memperbaiki hal-hal yang, menurut kita bermasalah, selama kita masih kecil. Di sini juga ada sebuah tren di mana nih, studi lanjutan oleh Wahid Foundation di tahun 2023, 2 tahun lalu, di Sumatera Barat mengkonfirmasi tren serupa. 48% remaja di daerah tersebut enggan menghadiri acara budaya yang melibatkan kelompok agama lain, dengan alasan takut dikucilkan oleh teman sebaya. Dan itu sering sekali ya terjadi sama kita. Sehingga inilah yang kita coba buat angkat eee, di pelajaran karakter dan agama ini. Nah, rumusan masalah intoleransi di Indonesia, yang pertama adalah bagaimana dinamika psikologis dan sosial yang membentuk sikap intoleransi pada anak usia dini di Indonesia, serta faktor dominan yang memperkuatnya. Apa sih masalah psikologinya? Apa sih masalah sosialnya? Apakah karena lingkungan kah? Apakah karena perkataan orang tua dan seterusnya? Kemudian apa kelemahan struktural dan kebijakan pendidikan dan regulasi perlindungan anak yang menghambat pencegahan intoleransi sejak dini? Banyak anak kecil yang tidak dipedulikan intoleransinya, padahal itu seharusnya bagian dari, pem pengembangan di dalam sektor, regulasi perlindungan anak, seperti itu. Kemudian, bagaimana merancang intervensi berbasis bukti yang holistik, seperti melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan menanamkan nilai toleransi pada anak sekaligus memenuhi prinsip child friendly sesuai target SDG 16.2. Dan terakhir, apa peran multisektor, yaitu pemerintah, platform digital, komunitas agama, dan lembaga swadaya untuk mendukung, pendidikan toleransi, seperti itu. Jadi toleransi itu harus datang nggak cuma dari keluarga, tapi juga dari pemerintahan, tapi paling kecil adalah keluarga. Dan ini adalah masalah akar utama kenapa intoleransi terjadi di lingkungan dewasa. Kalau kita tidak bisa memperbaiki masalah di orang dewasa, setidaknya kita memperbaiki generasi selanjutnya agar tidak seperti, yang sudah-sudah, seperti itu. Nah, tujuan dari, tujuan dari tugas kelompok yang kita lakukan di karakter building agama adalah untuk pertama, komunitas masyarakat di mana kita ingin membentuk fondasi toleransi sejak dini, kemudian berfokus pada pendidikan interaktif untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Di mana kita akan membuat modul dan modulnya akan diuji di 10 sekolah dan kita akan beberapa kali mempresentasikan terkait dengan toleransi beragama, seperti itu.
Untuk mahasiswa, ini baik untuk growth mindset, di mana mahasiswa seperti saya dan teman-teman yang lain di kelompok saya menghadapi, eee, menghadapi tantangan-tantangan dan juga hal-hal yang baru menurut kita. Karena fixed mindset itu membuat kita tidak bisa melihat apa yang di luar dari pemikiran kita, sedangkan growth mindset kita melihat apa yang ada di luar pemikiran kita. Sesimpel, eee, pepatah mengatakan, eee, "Ambil baiknya, buang buruknya," gitu. Sesimpel itu growth mindset. Kemudian, kolaborasi di mana teman-teman mahasiswa akan berkolaborasi terhadap project ini. Kita akan membagikan modul, kita akan mengajarkan toleransi, kita akan memperlihatkan toleransi seperti apa sebagai mahasiswa kepada siswa-siswa di bawah kita, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah social awareness. Teman-teman yang selama ini tidak pernah melihat agama lain akan melihat agama lain, teman-teman yang tidak pernah melihat ethnicity lain akan melihat ethnicity lain, dan itu tujuan dari, salah satu tujuan dari, project ini. Metode pelaksanaannya adalah observasi di lingkungan rumah masing-masing mahasiswa dengan fokus interaksi pada anak 6 sampai 12 tahun. Dan beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaanmu jika memiliki teman yang berbeda agama, atau apa yang kamu lakukan jika temanmu merayakan hari raya dengan agamamu. Nah, tahapannya kita bisa lihat di sini ada observasi anak-anak, kemudian ada wawancara agama, dan kemudian ada laporan hasil. Di sini saya pribadi melakukan wawancara terhadap seorang penganut ajaran Lia Eden, di mana beliau adalah, penganut agama yang sering kerap kali termarginalkan, baik itu dari segi kelompok Islam maupun kelompok Kristen, sama-sama termarginal, sama-sama menolak Lia Eden. Eee, yang kerap kali terlunyahkan dari lingkungan masyarakat dan dianggap sesat. Kemudian topiknya beliau menceritakan pengalaman intoleransi yang biasa terjadi pada dirinya dan hasilnya adalah pembicaraan direkam di-upload ke YouTube, yang kemarin saya submit waktu ujian waktu, tugas personal assignment. Kemudian observasi, di sini kita ngelihat anak-anak, kita tanyain beberapa hal, terutama tentang gimana perasaan kalian kalau misalnya punya teman yang berbeda agama, seperti itu. Dan ini saya lakukannya di daerah Kemanggisan, sayangnya saya tidak rekam, tapi waktu itu saya sudah record, hasil wawancaranya di, tugas kelompok. Nah, refleksi ke diri sendiri karena waktunya sudah mepet, banyak hal yang saya pelajari dan sudah saya terapkan juga selama ini. Jadi karena saya datangnya dari SMP yang sangat Islam konservatif, sehingga saya jarang melihat agama-agama lain. Dan ada paham radikalisme yang tersebar di pesantren saya, sehingga itu yang membuat pola pikir saya waktu itu sangat buruk. Kemudian saya memperbaiki, maaf ya, lidahnya kegigit. Itu yang membuat saya memperbaiki pola pikir saya sehingga, dari sini saya mendapatkan bahwasanya masalah utamanya itu adalah ketika saya masih anak-anak, ketika saya masih SMP, ketika saya masih SD, gimana saya memandangi teman-teman saya yang berbeda agama, yang berbeda ras, dan berbeda ethnicity. Kemudian di situ saya mulai memperbaiki dan saya melihat ke diri saya bahwasanya orang pun juga bisa melihat seperti itu ke saya. Saya bisa dianggap sebagai orang apa orang apa orang apa, orang bisa memarjinalkan saya, sehingga balik lagi ke sisi kemanusiaannya, bahwasanya perbedaan ini tuh adalah warna. Bukan pembeda, bukan sekat. Yang menjadi sekat antara manusia itu adalah kecocokan sifat, bukan kecocokan kecocokan warna. Sehingga warna apapun bisa dibentuk yang inklusif lah. Jadi tidak mengedepankan eksklusivitas, tapi inklusivitas dalam bersosial, seperti itu. Sekian, terima kasih, mohon maaf waktunya kelewat. Saya Wasal Kodri, selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya.